Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rika dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Pembangunan Jaya. Di sini saya akan mempresentasikan rancangan aplikasi G-Elektronik. Dimulai dari latar belakang, teknologi semakin berkembang dari waktu ke waktu. Banyak usaha dari berbagai bidang ingin menerapkan penggunaan teknologi dalam berbagai bentuk bagi usaha yang dirintisnya. Bidang penjualan misalnya, banyak penjual-penjual yang merana ke dunia digital dengan menjual produknya secara daring. Ini disebut dengan e-commerce. G-Elektronik ini yang menjual berbagai barang rumah tangga dan alat-alat listrik lainnya. Toko ini mulai beroperasi sejak Mei 2015 dan sudah berusia hampir 7 tahun. Berlokasi di Tangerang Selatan. Pemilik toko ini menjual produknya secara manual karena masih berupa toko konvensional. Berbelanja secara daring kini telah banyak diminati karena waktu yang dibutuhkan sedikit, dapat membandingkan harga produk dan mudah diakses. Maka dari itu, toko G-Elektronik ini ingin memasuki dunia digital dengan menggunakan teknologi untuk mengoperasikan segala kegiatannya dengan dukungan perangkat keras dan perangkat lunak. Jadi, akan mempermudah kegiatan dan transaksi penjualan produk yang sedang berjalan. Ide bisnis. Pemilik toko ini menjual produknya secara manual karena masih berupa toko konvensional, dan toko G-Elektronik ingin memasuki dunia digital untuk menjangkau lebih luas pelanggannya. G-Elektronik berencana untuk membuat aplikasi untuk menjual produknya agar lebih mudah dan menjangkau lebih banyak pelanggan. Model bisnis. Model bisnis pada aplikasi G-Elektronik ini berjenis marketplace, yaitu model bisnis yang bertujuan untuk menjual dan membeli suatu produk atau jasa, atau bisa disebut pasar daring, karena struktur kegiatannya berbasis internet. Dengan aplikasi G-Elektronik ini, maka pembeliannya dapat dengan mudah diakses, produk yang dijual tanpa harus ke tempatnya langsung. Apalagi pembelian dapat melihat barang, jenis, harga, spesifikasi produk, serta stok yang tersedia. Model bisnis juga mengimplementasikan business intelligence. Pada aplikasi ini juga akan mengimplementasikan business intelligence sebagai wadah untuk menganalisa data bisnis agar mendapatkan informasi yang kemudian dapat dijadikan alat untuk mengambil keputusan bisnis yang lebih baik ke depannya. Pada gambar pertama adalah chart jumlah pengunduhan dari tahun ke tahun. Dan pada gambar kedua adalah chart barang apa yang mencapai penjualan tertinggi. Berikut adalah proses bisnis pada G-Elektronik, yaitu yang pertama, pembeli melihat produk yang dicari. Jika tersedia, maka pembeli melakukan pembayaran barang atau jasa yang dibeli. Kemudian, pembeli menunggu barang yang dipesan dikirim. Kemudian, penjual memproses barang atau jasa yang dipesan. Dan terakhir, pembeli menerima barang atau jasa yang dipesan. Berikut adalah use case dari G-Elektronik yang memiliki 3 aktor, yaitu penjualan, pengirim, dan pembeli. Jadi, penjual dapat mengakses login, menambah produk, mengedit produk, menghapus produk, dan logout. Dan pada bagian pengirim, dapat mengirim produk. Serta pada bagian pembeli, dapat login, mencari produk, memesan produk, membayar produk, dan logout. Berikut adalah activity diagram pada G-Elektronik. Activity diagram bagian admin, penjualan, konsumen, dan pemilik. Pada bagian admin, ia akan memulai melakukan login. Jika benar, maka akan melanjutkan ke transaksi selanjutnya. Jika salah, maka admin akan memasukkan username dan password yang tepat. Pada bagian konsumen, ia akan melihat barang dan memilih barang. Jika barang tersedia, ia akan memilih pembayaran dan alamat, lalu membayar. Lalu menunggu barang dikirim. Pada bagian penjualan, ia akan menampilkan barang yang dijual, kemudian memproses barang yang dipesan oleh konsumen, lalu pada bagian penjualan akan mengirim barang kepada konsumen, dan membuat laporan penjualan. Pada bagian pemilik akan menerima laporan penjualan dan proses selesai.
Dan berikut adalah activity diagram bagian pemasok dan retur. Pada bagian pemasok, ia akan memulai dengan memasok barang yang telah habis dan membuat laporan pemasokan yang akan diserahkan kepada bagian penjualan. Dan bagian penjualan akan menyetujui pemasokan dan menerima laporan pemasok. Bagian penjualan akan menerima barang dan menyerahkan laporan pemasokan kepada pemilik. Bagian penjualan akan menerima komplain jika terdapat komplain dan memproses barang yang dikomplain tersebut. Bagian konsumen, ketika ia membeli barang dan menemukan adanya kerusakan pada barang yang dibeli, ia akan mengajukan komplain dan retur. Komplain diterima dan diproses hingga selesai. Bagian retur, ia akan menyiapkan pengganti barang yang diretur dan membuat surat retur. Dan terakhir, pada pemilik, ia akan menerima laporan pemasok dan menerima laporan retur. Berikut adalah kelas diagram pada G Elektronik yang memiliki 6 kelas. Yang pertama, pembeli, admin, kemudian pembayaran, pemesanan, barang, dan pengiriman. Pada bagian pembeli akan ada username, password, nama pembeli, alamat pembeli, email pembeli, dan nomor telepon. Dan pada bagian admin akan ada username dan password. Pada bagian pemesanan ada ID pemesanan, ID pembeli, kode barang, jumlah barang, dan harga. Pada bagian pembayaran ada ID transaksi, ID pembeli, ID pemesanan, jumlah barang, dan total harga. Pada bagian pengiriman ada ID pengirim, kode barang, nama barang, jumlah. Dan pada bagian barang ada ID barang, nama barang, harga, spesifikasi, gambar barang, dan jumlah stok. Berikut adalah sequence diagram pada G Elektronik. Bagian admin atau penjual. Penjual akan dapat melakukan login dan sistem akan berhasil meloginkan akun. Lalu penjual juga akan dapat mengelola barang dengan edit, tambah, hingga hapus barang. Dan sistem akan berhasil mengedit, tambah, hingga menghapus barang. Dan aktivitas selanjutnya adalah pembeli yang memesan, yaitu produk yang dipesan diproses admin, dibuat laporan. Dan pesan balik yang ada adalah proses berhasil dipesan dan laporan dapat dicetak. Lalu aktivitas selanjutnya adalah pembayaran, di mana proses transaksi, di mana pesan baliknya adalah pembayaran berhasil dan produk diproses penjual. Dan berikut adalah sequence diagram bagian pembeli. Aktivitas pertama adalah login. Lalu pada sistem akan berhasil login jika username dan password yang dimasukkan tepat. Pembeli juga dapat melihat menu, yaitu melihat menu. Lalu sistem akan menampilkan menu. Lalu aktivitas selanjutnya adalah memilih produk, di mana pembeli akan memilih produk yang diinginkan. Lalu pesan balik yang didapat adalah produk tertampil dan dapat diklik. Aktivitas selanjutnya adalah membayar produk yang dipesan. Lalu pesan balik yang didapat adalah produk berhasil dibayar. Dan terakhir adalah produk diterima, yaitu pembeli menerima produk yang dipesan. Dan aktivitas terakhirnya adalah barang diterima oleh pembeli. Dan berikut adalah tampilan mockup. Yang pertama adalah bagian login. Dan berikut adalah tampilan transaksi, yaitu transaksi pembelian yang dilakukan oleh pembeli. Dan ini adalah tampilan dari mengolah barang, yaitu yang dapat diakses oleh admin. Dan berikut adalah tampilan dari form tambah barang, serta tampilan dari laporan transaksi yang akan diserahkan kepada pemilik. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih saya ucapkan.